Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jawa Barat tahun ini berlangsung dengan suasana berbeda dengan pengibaran merah putih dipusatkan di halaman Gedung Sate. Sebelum upacara dimulai, sang saka merah putih terlebih dahulu dikirap dari Gedung Pakuan menuju Gedung Sate sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan. Kirap tersebut tidak hanya menjadi prosesi seremonial, tetapi juga membawa unsur tradisi dan budaya lokal dalam perayaan kemerdekaan di Jawa Barat. Di hadapan jajaran Forkopimda dan masyarakat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa makna kemerdekaan harus dilihat dari kondisi nyata yang masih dihadapi masyarakat. Deddy menilai pemerintah perlu jujur mengakui bahwa meski Indonesia telah merdeka, pemerataan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketimpangan di daerah penghasil sumber daya, karena masyarakat sekitar tambang maupun pembangkit listrik belum selalu merasakan manfaat yang sebanding. Pemprov Jawa Barat berencana membenahi tata kelola keuangan daerah dengan mengarahkan realokasi anggaran kepada program yang lebih berdampak bagi kebutuhan masyarakat. Pemerataan energi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Priangan Selatan, termasuk Sukabumi, Cianjur, dan Garut juga menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan Jawa Barat. Deddy menegaskan anggaran pemerintah harus memberikan manfaat nyata dan mengkritik kegiatan birokrasi yang bersifat rutin tetapi menyerap anggaran tanpa dampak langsung bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan agar birokrasi modern tidak terjebak dalam mentalitas feodal karena pemborosan anggaran demi kenyamanan pejabat pada akhirnya justru dapat merugikan rakyat. Ya kan kita harus jujur tentang keadaan kita 81 tahun merdeka, layanan dasar pemerintah belum bisa berjalan secara efektif. Saya berikan contoh misalnya ketika saya jabat 500.000 loh warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini, bahkan di Cirata sekarang ada VLTS. Nah, pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah-daerah yang menjadi sumber produksi, sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Daerah di situ ada tambang, masyarakat di situnya paling menderita. Uang bagi hasilnya geser ke tempat lain. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah. Saya kan ngomongnya daerah Provinsi Jawa Barat. Ya. Nanti langkahnya seperti apa ke depan? Ya kita harus segera terselesaikan. Kan saya bisa tuh menyelesaikan dalam waktu 2 tahun anggaran kan bisa. Kemudian layanan dasar yang lainnya juga nanti secara bertahap akan selesai seiring dengan kebijakan-kebijakan realokasi yang terus kita tingkatkan, dan yang paling utama adalah pemerintah terutama penyelenggara kegiatan keuangan daerah itu nggak boleh abai pada layanan dasar dengan mengutamakan aspek-aspek yang bersifat rutinitas. Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, kegiatan-kegiatan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat, mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar lebar, layar digitalnya ganti tiap tahun, tiap ruangan, tapi nggak punya makna gitu loh. Nah itu diperlukan kita pemimpin itu harus mengerti apa yang terjadi di masyarakat. Selain listrik, prioritas lainnya apa lagi? Infrastruktur dong, kan kita masih banyak daerah yang menuju jalan
besar aja harus melewati daerah yang berliku-liku ya. Terutama itu pasti, kalau bicara itu pasti wilayahnya Sukabumi, Cianjur, Garut, itu pastilah. Nah itu secara bertahap harus terselesaikan. Pak, tadi Bapak minta maaf bahwa Jawa Barat harus bebas dari perbudakan masih. Kenapa? Jadi harus bebas dari perbudakan di Jawa Barat. Iya, kita kan minta maaf juga. Gini deh, kan kita ini selalu dalam setiap kemerdekaan itu secara herois melakukan pengkutukan terhadap kolonialisme ya, pada Belanda ya, kemudian setelah itu Jepang. Tetapi kita juga tidak menyadari bahwa perilaku imperialisme yang bersumber dari perilaku kita sebagai warga asli Indonesia juga terjadi. Saya bilang feodalisme yang terjadi pada zaman dulu bukan hanya menjadikan rakyat sebagai objek dari seluruh kebutuhan kaum feodal pribumi pada saat itu. Misalnya suruh nanam teh, beli tehnya dari VOC-nya 5 gulden, kemudian dibayarkan ke petani 1 gulden. Terus kalau kita misalnya banyak orang kritis hari ini di media sosial, rodi itu kan dibayar. Tetapi kan tidak dibayarkan oleh kaum feodal pribumi pada zaman ini. Kan bahkan kan kalau saya lihat naskah-naskah yang saya baca, Eropa itu sempat digegerkan oleh perilaku feodal, oleh kaum feodal pribumi di Priangan. Gitu loh. Itu kan terjadi. Nah, artinya sifat pelaku ini bisa terjadi kepada kita penyelenggara negara hari ini gitu loh. Uangnya habisin di ruang rapat, habis puluhan juta, makannya 300.000. Rakyatnya tidak bisa berbuat apapun bagi masyarakat. Rencananya banyak, tapi karya yang dibuat oleh masyarakatnya tidak ada. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita nggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme itu kalau segera kita tidak menyadari. Pak, respon positif setelah penataan ini tanggapannya dulu. Ya, hatur nuhun. Saya juga mengucapkan terima kasih, bukan hanya yang merespon positif, pada yang mengkritik pun saya mengucapkan terima kasih. Mencegah feodalisme pejabat sendiri dari pemerintah seperti Birokrasinya harus membenah diri, jangan terlalu atributik. Makanya saya kan tidak mengutamakan atributik. Saya misalnya tidak terlalu meletakkan baju-baju dinas, tanda pangkat, segala macam, karena itu akan menjauhkan kita dari layanan publik. Pakai baju biasa aja, kemudian paling utama dan alokasi anggaran ini harus benar komposisinya, tujuannya harus benar. Kita contoh deh, misalnya tadi tukang sapu kalau diarahin, dimuliakan juga hebat. Bukan hanya hebat nyapu, barisnya juga hebat. Kasih 3 bulan lagi barisnya, itu sudah kayak pasukan elit tuh, minimal pasukan elit tukang nyapu lah gitu. adem sebentar pejabat dipanas gimana? Menurut saya nggak panas hari ini. Ini kebenaran aja, pejabat disimpan di depan tanpa AC dan tanpa penutup tanpa tenda. Kebetulan juga mataharinya nggak panas gitu loh. Jadi dan ini yang malam hari ini yang harus kita renungkan dan kita syukuri ada hujan. Ada hujan, suasana upacaranya hari ini tadi bahkan teduh mendung ya. Kita bersyukur ya, Tuhan dan semesta